Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke tafsir Ali Imran ayat 79 sampai 80 ya. Saya buka ceritanya dengan suatu kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas yang merupakan asal muasal kenapa ayat ini turun. Nah, jadi suatu ketika para ahli kitab ini berkumpul di depan Rasulullah SAW, ada orang Yahudi, pendeta-pendeta mereka, ada Nasrani, pendeta-pendeta mereka, dan penduduk Najran ini berkumpul. Najran itu kemarin kan yang delegasi dari Najran, yang suatu kota yang mayoritas penduduknya adalah orang Nasrani. Nah, Rasulullah SAW mengajak mereka kepada Islam. Kemudian ada seseorang bernama Abu Rafi Al-Qurazi berkata, "Wahai Muhammad, apakah engkau menginginkan kami menyembahmu sebagaimana orang-orang Nasrani itu menyembah Isa bin Maryam?" Kemudian penduduk Najran yang tadi ada di depan juga menimpali, benar nggak itu Muhammad? Apakah karena itu engkau menyeru kami? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku berlindung kepada Allah dari menyembah selain Allah, atau menyuruh kalian untuk menyembah selain Allah. Bukan untuk itu Dia mengutusku, dan bukan itu pula yang diperintahkan kepadaku." Maka dengan ini turunlah ayat Ali Imran 79 80. Saya bacakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah. Tidak mungkin bagi manusia yang Allah telah memberinya kitab, hikmah, dan kenabian. Maksudnya di sini adalah orang yang paling mulia di kalangan manusia, para nabi. Para nabi-nabi itu Allah berikan kitab, hikmah, dan nubuah. Betul nggak? Tsumma yaqulu linnasi kunu ibadan li min dunillahi. Kemudian ia berkata kepada manusia, para nabi-nabi itu berkata kepada manusia, "Jadilah kalian penyembahku selain Allah." Jadi kalau kita ringkas ayat ini, tidak mungkin ada seorang nabi menyuruh manusia untuk menyembah dirinya selain daripada Allah. Faham sampai sini? Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Akan tetapi nabi itu akan mengatakan, jadilah kalian orang-orang Rabbani. Kalau kita buka tafsir Ibnu Katsir, arti Rabbani adalah orang-orang yang bijak, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang paham tentang agama. Allah menurunkan firman dari sini, pelajarilah agama kalian supaya kalian tuh paham. Ya. Bima kuntum tu'allimunal kitab, dengan sebab kalian mengajarkan kitab. Jadi kitab ini diturunkan
kepada manusia untuk orang-orang yang pandai itu mengajarkan. Wa bima kuntum tadrusun, dengan sebab kalian mempelajarinya. Jadi ada banyak ilmu dalam kitab yang Allah turunkan. Sehingga Allah meminta di sini, jadilah orang yang paham agama, kalian ajar orang yang pandai di antara kalian mengajarkan kita kepada yang kurang pandai, dan untuk semuanya jangan pernah berhenti mempelajarinya. Sekarang saya tanya, kita punya Quran. Berapa di antara kita yang membacanya setiap hari? Kemudian lebih lanjut lagi, berapa di antara teman-teman yang mentadaburi, mencari ilmu tentang tafsirnya, kemudian menelaahnya, sehingga bisa mengamalkannya? Suatu pekerjaan rumah buat kita semua kan ya. Saya lanjutkan. Wala ya'murakum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba. Dan tidak mungkin pula baginya untuk menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan nabi sebagai Tuhan. Aya'murukum bil kufri ba'da idh antum muslimun. Apakah patut dia menyuruh kamu menjadi kafir setelah kamu menjadi muslim? Jadi nabi ini turun ke dunia mengajarkan kitab, hikmah kepada para pengikutnya. Kemudian setelah para pengikutnya ini faham, pandai ilmu tentang agama ini, kemudian setelah itu dia Nabi itu meminta mereka untuk menyembah malaikat, menyembah dirinya. Mungkin nggak tuh? Nggak konsisten kan? Jadi itulah bantahan Quran terhadap ahli kitab. Ahli kitab yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, ahli kitab yang menjadikan Uzair sebagai Tuhan, ahli kitab yang sebagian mereka menjadikan selain Allah sekutu-sekutu. Itulah maksud daripada ayat ini. Itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.